Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Nur Aisyah dengan NIM 2019 1221195 Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya membuat video untuk persyaratan penilaian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan serta menganalisa terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Holy Wings, serta saya akan menjelaskan tentang root cause analysis yang mengenai kasus tingginya labor turnover. Kasus permasalahan yang menyangkut salah satu cafe bar Holy Wings sudah tersebar luas di Indonesia, berawal dari promosi minuman beralkohol gratis bagi yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Setelah adanya promosi itu, banyak pihak yang melaporkan ke Polda Metro Jaya. Hal tersebut menyebabkan kontra dan menimbulkan marahnya masyarakat hingga melakukan demo ke depan cafe bar Holy Wings yang tersebar di kota masing-masing. Secara sudut pandang saya, terkait kasus ini, menurut saya pihak marketing Holy Wings yang awalnya mereka ingin menarik pelanggan malah justru sebaliknya, dikarenakan nama yang digunakan adalah nama tauladan dari masing-masing kedua agama, yakni Islam dan Nasrani. Sebelum masuk ke dalam analisis, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bias. Bias merupakan kecenderungan kesalahan prediksi. Aspek bias merupakan salah satu aspek yang cenderung menghasilkan keputusan yang tidak menjamin ketepakan secara mutlak. Menurut saya, di dalam permasalahan ini, pihak Holy Wings yang awalnya ingin melakukan promosi minuman beralkohol dengan label nama Muhammad dan Maria agar menarik pengunjung di Holy Wings merupakan keputusan yang salah, karena hal tersebut justru menyinggung berbagai organisasi maupun kelompok masyarakat menganggap promosi tersebut justru menistakan agama. Selanjutnya yaitu perspektif Six Thinking Hat. Six Thinking Hat adalah teknik yang cukup penting bagi seorang leader yang biasanya digunakan untuk memilih berbagai pemilihan keputusan dari berbagai sudut pandang atau berbagai perspektif penting. Jika kita melihat sebuah masalah dengan Six Thinking Hat ini, maka kita akan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan semua pendekatan yang mungkin. Keputusan dan rencana kita akan bercampur dengan ambisi, keterampilan, dan implementasi, sensitivitas publik, kreativitas, dan exit plan yang baik pula. Pada permasalahan ini, kita bisa membuat studi kasus yang berawal yang pertama yaitu Holy Wings mengeluarkan promosi dengan memberikan free minuman beralkohol kepada orang yang bernama Muhammad dan Maria. Selanjutnya yang kedua yaitu masyarakat marah dan melakukan demo ke depan cafe bar Holy Wings yang ada di masing-masing kota. Masyarakat melaporkan Holy Wings kepada pihak yang berwajib dengan laporan penistaan agama. Di sini saya akan menganalisis menggunakan Six Thinking Hat satu persatu. Yang pertama yaitu white hat atau topi putih. Ini mengharuskan untuk fokus pada data dan informasi yang tersedia, melihat data-data yang dimiliki dan melihat apa yang dapat dipelajari dari situ. Topi putih melihat informasi yang mengarah ke permasalahan. Dengan topi putih ini, mereka menganalisa bahwa promosi Holy Wings menimbulkan masalah yang sangat serius karena menyangkut penistaan agama. Selanjutnya yaitu yellow hat atau topi kuning, melambangkan cahaya dan optimisme yang berfokus pada alasan yang logis dan positif. Topi kuning membantu untuk berpikir positif. Dengan topi kuning, mereka bisa mengevaluasi tim marketing and promotion dalam memutuskan sebuah keputusan, terutama dalam hal promosi produk. Selanjutnya yaitu blue hat atau topi biru, berperan dalam pengendalian proses berpikir dan pengambilan keputusan secara keseluruhan, dipakai oleh para leader atau pemimpin pertemuan untuk mengambil keputusan. Dengan topi biru, mencegah anggota tim lain dari penyimpangan atau kritik ide-ide orang lain agar tidak ada bertentangan dalam setiap pemikiran atau kritik yang diberikan. Selanjutnya yaitu red hat atau topi merah. Untuk melihat masalah menggunakan intuisi dan emosi, maka bisa menggunakan topi merah, termasuk saat mencoba berpikir bagaimana orang lain akan bereaksi secara emosional. Topi merah ini melambangkan emosi dan perasaan baik yang positif maupun negatif. Dengan topi merah, pihak marketing Holy Wings
berpikir bahwa promosi yang mereka lakukan adalah salah karena menggunakan dua nama di dalam promosi merupakan nama tauladan di masing-masing kedua agama, yaitu Islam dan Nasrani. Selanjutnya yaitu black hat atau topi hitam. Dengan menggunakan topi hitam, kita akan belajar untuk melihat semua poin buruk dari keputusan yang akan kita ambil, melihat dengan cermat, penuh kehati-hatian, dan demi keselamatan diri kita sendiri, kita harus mencoba untuk melihat jika hal ini tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Dengan topi hitam, mereka memprediksi Holywings mengalami kerugian yang besar, diantaranya penurunan omset, bahkan bisa mencapai kebangkrutan. Hal tersebut karena di berbagai daerah terjadi demo masyarakat meminta mencabut izin Holywings. Dan yang terakhir yakni green hat atau topi hijau. Topi hijau ini mewakili sifat-sifat positif energi produktivitas, artinya kita bicara mengenai pertumbuhan, bicara mengenai kreativitas, dan mencari ide-ide baru yang out of the box. Dengan topi hijau, mereka harusnya mempertimbangkan keputusan yang dalam melakukan promosi yang dilakukan di masa mendatang, seperti melakukan promosi tanpa menyinggung organisasi, agama, dan sara. Selanjutnya yaitu perspektif Batna dan Zopa dalam negosiasi. Di sini saya akan menganalisa dengan perspektif Batna dan Zopa dalam negosiasi bagi pihak Holywings. Batna adalah langkah-langkah atau alternatif yang dilakukan oleh seorang negosiator apabila negosiasi tidak mencapai kesepakatan, sedangkan Zopa adalah satu zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam negosiasi. Selanjutnya yaitu perspektif Batna dan Zopa dalam negosiasi. Batna adalah langkah-langkah atau alternatif yang dilakukan oleh seorang negosiator apabila negosiasi tidak mencapai kesepakatan, sedangkan untuk Zopa adalah suatu zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi. Batna dalam kasus ini, negosiasi yang dilakukan yakni antara pemilik dan pemegang saham Holywings dengan tokoh agama. Apabila tidak terjalin kesepakatan, maka pihak pemilik dan pemegang saham harus meminta maaf dan mengajukan beberapa pilihan atau saran dari tokoh agama kepada pihak Holywings agar tercipta adanya kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu Zopa dalam negosiasi antara pemilik dan pemegang saham Holywings dengan tokoh agama, di mana pihak Holywings dan tokoh agama sepakat dengan negosiasi yang telah terjadi. Sebagai contoh, pihak Holywings mengajukan permintaan maaf dan klarifikasi serta memberikan sanksi kepada tim marketing. Namun, pihak tokoh agama ingin adanya pencabutan izin Holywings atau penutupan Holywings. Kesepakatan bisa terjadi dengan pihak Holywings serta mengajukan permintaan maaf, juga klarifikasi, pemberian sanksi, dan penutupan sebagian Holywings yang bermasalah terkait perizinan lainnya atau membatasi jumlah Holywings di setiap kota. Dan pihak tokoh agama menyetujuinya, maka terjadilah kesepakatan. Selanjutnya yaitu solusi. Solusi menurut saya mengenai permasalahan ini yaitu sebaiknya pihak Holywings melakukan konsultasi dengan tokoh agama yang bersangkutan dan meminta maaf serta meminta saran agar masalah ini bisa terselesaikan. Diharapkan kemudian hari masalah ini tidak akan terjadi lagi. Hal seperti ini akan menjadi pembelajaran untuk semua pihak, terutama Holywings, karena ini sangat sensitif menyangkut unsur organisasi dan agama. Selanjutnya yaitu root cause analysis dalam kasus tingginya labor turnover. RCA atau root cause analysis merupakan suatu metode analisis yang dipakai untuk menentukan penyebab utama suatu permasalahan dengan mengidentifikasi masalah paling umum atau paling terlihat kepada persoalan khusus yang merupakan akar dari permasalahan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan kasus tingginya labor turnover di sebuah perusahaan. Labor turnover adalah aktivitas pergantian karyawan atau keluar masuknya karyawan suatu perusahaan yang disebabkan oleh faktor penentu terjadinya perpindahan karyawan tersebut baik secara sukarela maupun tidak. Di sini ada faktor penyebab terjadinya labor turnover. Yang pertama yaitu faktor usia.
karyawan yang lebih muda lebih memungkinkan untuk keluar dari perusahaan. Tingkat turnover yang cenderung tinggi pada karyawan yang berusia muda biasanya disebabkan oleh karyawan tersebut ingin mencoba pekerjaan yang lain. Yang kedua yaitu masa kerja. Turnover banyak terjadi pada karyawan yang dengan masa kerja yang singkat. Interaksi dengan usia dan kurangnya sosialisasi awal merupakan keadaan yang dapat memungkinkan terjadinya turnover. Yang ketiga, beban kerja. Beban kerja yang terlalu berat dapat mengakibatkan karyawan menderita gangguan atau penyakit akibat kerja. Yang keempat, faktor lingkungan. Lokasi atau lingkungan kerja yang menyenangkan akan menarik bagi karyawan dan sebaliknya. Termasuk juga pandemi saat ini yang memaksa perusahaan untuk tetap bertahan dengan mengurangi insentif karyawan maupun melakukan PHK. Yang kelima yaitu kepuasan kerja. Tingkat turnover juga dapat mengaruhi oleh kepuasan kerja karyawan. Yang terakhir, kepuasan gaji, yakni kepuasan kerja karyawan dianggap salah satu penyebab karyawan berhenti bekerja. Namun preferensi karyawan terhadap perlakuan tidak adil dalam kompensasi atau gaji menjadi penyebab yang lebih kuat. Berikut merupakan gambar hubungan antar variabel dari kasus tingginya labor turnover. Akar permasalahan tingginya turnover dari permasalahan pada perusahaan, khususnya studi kasus pada PT Gunawan Fajar tentang tingginya labor turnover. Faktor penyebab utama sekaligus akar permasalahan. Yang pertama yaitu kepuasan gaji. Pada perusahaan PT Gunawan Fajar, sistem penggajian atau pemberian gaji macet dan tidak tepat waktu. Biasanya hanya diberikan setengahnya dan tentunya tidak sesuai dengan jam kerja yang panjang, menyebabkan karyawan tidak betah dan malas bekerja. Selanjutnya yaitu lingkungan. Semua permasalahan gaji yang terjadi adalah tidak lain dikarenakan pandemi COVID yang menurunkan jumlah pesanan dan kegiatan ekonomi, sehingga banyak karyawan yang mengundurkan diri. Dari tahunnya akar permasalahan ini, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan mutu SDM dan memperbaiki tentunya dalam hal gaji dan upah sehingga dapat mengurangi tingginya angka labor turnover yang terjadi. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan salah perkataan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.